Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu population, sample, and sampling. Ya, di dalam penelitian kuantitatif kita perlu menentukan siapa populasi, kemudian berapa banyak sampel, dan teknik pemilihan sampel apa yang akan kita gunakan. Baik, dilihat dari tahapan sebuah penelitian, maka sekarang kita pada tahapan yang ketiga ini, yaitu designing the research. Yang termasuk designing the research adalah mendesain population and sample, atau population and sampling. Kemudian yang kedua, mendesain instrument of the research, atau instrumen penelitian. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mendesain atau mendefine population and sample, ya. Jadi kita baru pada tahapan ketiga dari sebuah tahapan penelitian. Baik, sebelumnya mari kita bedakan dulu ketiga istilah ini: population, sampling, dan sample. Population is a larger group or generalization of the research results. Jadi populasi itu adalah grup di mana kita melakukan penelitian dalam jumlah yang masih besar, ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan penelitian di mahasiswa TBI, maka mahasiswa TBI di semester 4 itu berarti adalah populasinya, ya. Nanti akan terpilih beberapa perwakilan dari TBI semester 4, itu yang disebut dengan sampel. Jadi sampel adalah representative individual, item, or events on a larger group. Kemudian sampling adalah proses kita memilih sampel. Jadi ketiga istilah ini harus Anda kuasai. Populasi adalah grup kelompok yang kita teliti, kemudian sampel adalah perwakilan dari kelompok besar itu yang kita teliti, kemudian sampling adalah proses bagaimana caranya peneliti memilih sampel. Secara garis besar ada dua jenis sampling, ya, di dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama random sampling, dan kedua non-random sampling. Random sampling maksudnya adalah semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sementara kalau non-random sampling, kemungkinan ada dari anggota populasi itu yang tidak terpilih, karena memang peneliti sudah memiliki pengetahuan atau dia tidak memilihnya secara acak. Nah, itu perbedaannya, ya, secara umum, random sampling dan non-random sampling. Kemudian, langkah pertama yang harus dilakukan seorang peneliti ketika mendefine atau menentukan berapa banyak sampelnya, pertama adalah kita tentukan ukuran sampel. Di dalam buku-buku penelitian sangat jelas disampaikan bahwa untuk penelitian survei itu bisa diambil sampelnya sebanyak 10–20% kalau populasinya besar. Kemudian di buku Frankel disampaikan bahwa apabila jumlah populasinya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semuanya. Untuk penelitian korelasi disampaikan bahwa minimal ada 30 partisipan atau sampel, ya, yang diteliti. Jadi minimal 30. Kemudian untuk penelitian kausal komparatif dan eksperimen minimal memiliki 30 partisipan in each group, apakah itu dalam kelompok eksperimen maupun dalam kelompok kontrol. Tapi di dalam buku Frankel dan Wallen untuk 15 individual pun sudah cukup, ya, tidak harus 30. Jadi kita ambil saja kesimpulan antara 15 sampai 30 sampel untuk penelitian dengan desain kausal komparatif dan eksperimen. Nah, di dalam buku GEI, Educational Research, ada cara yang lebih mudah untuk menentukan jumlah sampel. N-nya adalah jumlah populasi, S-nya adalah jumlah sampel. Jadi misalnya kalau kita memiliki populasinya 60 orang, maka sampelnya sebaiknya diambil 52, jangan kurang dari 52. Kemudian kalau populasi yang kita miliki misalnya 100, maka sampelnya minimal 80. Jadi bisa dikatakan 80%, ya, dari jumlah populasi. Jadi tabel yang ada di sini bisa kita jadikan pedoman untuk menentukan berapa ukuran sampel untuk desain penelitian yang akan kita lakukan. Nah, untuk survei research, ini untuk survei.
Nah, untuk survei research, ada aturan pemilihan sampelnya. Pertama, semakin besar jumlah populasi, maka semakin kecil persentase yang dibutuhkan untuk mendapatkan sampel yang representatif. Untuk populasi yang lebih kecil, anggaplah misalnya 100 orang atau kurang, maka keseluruhan populasi itu sebaiknya dijadikan sampel. Nah, jika populasinya sekitar 500 orang, maka 50%-nya dijadikan sampel. Jika populasinya sekitar 1.500 orang, 20%-nya bisa dijadikan sampel. Nah, begitu seterusnya. Simpulannya adalah semakin besar jumlah populasi, maka bisa semakin kecil jumlah persentase sampelnya. Jadi ini khusus untuk sampel yang large, yang besar pada penelitian desainnya survei. Oke, ada 4 jenis sampling, ya, proses teknik mengambil sampel. Ada simple random, ada stratified random sampling, ada cluster random sampling, ada two-stage random sampling. Mari kita lihat satu persatu. Simple random sampling maksudnya adalah semua anggota populasi itu memiliki hak yang sama terpilih sebagai sampel tanpa kesengajaan dari peneliti. Nah, caranya adalah peneliti harus memiliki seluruh populasi lengkap dengan namanya. Jadi kalau misalnya penelitiannya untuk TBI, maka dia harus memiliki nama dari ketiga kelas TBI. Kemudian tentukan jumlah sampel, kemudian buat daftar nama populasi, kemudian kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan nomor lot, maka seluruh nama itu ditulis dalam masing-masing dalam kertas lot seperti arisan, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah wadah, kemudian kita ambil kertas yang sudah digulung itu sebanyak berapa banyak sampel yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan sampelnya 30 orang, maka berarti 30 kali kita mengambil dari botol atau wadah kertas lot tadi. Kemudian akan terpilihlah nanti sebanyak 30 orang tanpa kesengajaan sama sekali dari peneliti. Selain model lot, kita juga bisa gunakan tabel ini. Jadi misalnya, kalau kita nak TBI misalnya jumlahnya 90 orang, maka berarti cari angka di bawah 90 ya. Misalnya 81. Nah, berarti orang yang pada nomor urut 81 itu menjadi salah satu sampel. Kemudian 45 misalnya. Maka nomor 45 di dalam daftar populasi juga menjadi sampel. Nomor 31, nomor 71. Maka kalau jumlahnya misalnya di bawah 100, maka kita akan mengambil angka 2 angka terakhir. Jadi artinya simple random sampling itu adalah pemilihan sampel yang tanpa kesengajaan sama sekali oleh peneliti. Jadi tidak ada kecenderungan peneliti untuk memilihnya. Tapi seluruh anggota populasi itu dicampur menjadi satu, jadi A, B, C-nya tidak dipertimbangkan, sehingga nanti bisa jadi terpilih banyak kelas A, atau sebagian besar kelas B, atau sebagian besar kelas C, sehingga tidak bisa dianggap misalnya kelas A sekian orang, B sekian orang, C sekian orang. Karena di dalam sampling, random sampling ini, semuanya dianggap sepopulasi, ya, tidak ada pengelompokan. Oke, untuk stratified random sampling, stratified maksudnya kita membuat kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok yang ada di dalam populasi itu menjadi pertimbangan peneliti. Jadi ada 2 jenis, yang pertama adalah proporsional, yang kedua disproporsional. Nah, untuk proporsional maksudnya adalah subgrup yang ada di dalam populasi itu harus mendapatkan proporsi yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kelas A, B, C misalnya, maka kelas A saja kita bagi grupnya, misalnya ada mahasiswa yang pandai, mahasiswa yang menengah kemampuannya, ada yang low misalnya. Maka masing-masingnya nanti akan terwakili sekian persen dari anak yang high achievement, yang middle maupun yang low. Nah, setelah diketahui berapa orang yang misalnya high, low, and middle achievement, maka dari masing-masing kelompok itu baru kita lakukan random, atau memasukkan misalnya ada 7 orang yang memiliki kemampuan tinggi, maka yang kita random, yang kita acak hanya dari 7 nama itu. Sehingga bisa mewakili semua subgrup yang ada di dalam kelompok populasi. Nah, disproportional stratified maksudnya adalah tetap mewakili subgrup, tetapi persentasenya itu tidak sama.
Sehingga kan bisa jadi ya kita yang pandai misalnya cuma 2 orang, kemudian harus kita pilih semua berarti 100%. Jadi ketika tidak menggunakan persentase yang sama, mengambil subgroup atau kelompok-kelompok yang ada di dalam populasi, maka itu disebut dengan disproportional stratified sampling. Jadi stratified adalah kita mempertimbangkan kelompok-kelompok yang ada atau tingkatan-tingkatan yang ada di dalam kelompok populasi. Ya, sekarang cluster random sampling. Cluster random sampling maksudnya adalah peneliti tidak memilih sampel secara individu tetapi berkelompok. Jadi misalnya ini dilakukan apabila populasinya besar atau tersebar secara geografis. Jadi misalnya Anda melakukan penelitian di sekolah menengah atas di Sumatera Barat misalnya, maka kita memilih klaster-klasternya, sekolahnya, mungkin kabupatennya yang dipilih, yang disampling ya, kemudian baru nanti sekolahnya. Caranya sama, kita harus memiliki populasi atau daftar seluruh kabupaten kota dan daftar seluruh sekolah misalnya gitu. Kemudian kita tentukan berapa banyaknya sampel yang dibutuhkan, kemudian diidentifikasi klaster-klaster yang ada, bisa sekolah, bisa juga kelompok-kelompok yang lain. Kemudian kita pilih kelompoknya bukan individunya. Ya, nah itu yang dimaksud dengan cluster random sampling. Atau Anda mau penelitian misalnya eksperimen, terus ada 3 kelas A, B, C. Jadi yang kita pilih sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen bukan individunya, tetapi kelasnya. Kelas A, jadi kelas A bisa jadi terdiri atas sekian puluh orang, kelas B juga terdiri atas sekian puluh orang. Jadi yang kita pilih kelompok, bukan individunya. Untuk systematic sampling berarti kita tekniknya adalah memilih setiap kelipatan keberapa dari populasi. Persyaratannya kita tetap memiliki jumlah daftar populasi yang lengkap. Jadi misalnya setiap kelipatan 3. Jadi nama orang yang ada di nomor 3, nomor 6, nomor 9, nomor 12, nomor 15 itu akan kita pilih sebagai sampel. Asalkan tidak ada kesengajaan dari peneliti untuk memposisikan nama-nama orang tertentu pada nomor-nomor yang akan dia pilih. Jadi yang random sampling itu semuanya adalah tidak ada kesengajaan dari si peneliti memilih siapa yang akan menjadi sampelnya, tetapi dipilih secara acak. Nah, ini kelemahan dan kelebihannya ya. Kalau misalnya random sampling yang pasti prosesnya agak rumit karena kita harus mendapatkan nama-nama lengkap dari populasi. Ini bisa dibaca kemudiannya. Kemudian non-random sampling itu ada convenience sampling, purposive, dan kuota. Jadi convenience itu maksudnya adalah kita memilih siapa saja orang yang dijumpai. Misalnya penelitiannya Anda berdiri di gerbang kampus, kemudian menganggap siapa yang masuk kesempatan itu, maka dianggap dia menjadi sampel. Purposive juga seperti itu. Ada pengetahuan dari peneliti siapa yang akan dia pilih. Jadi misalnya mahasiswa yang low achievement, maka dia penelitian low achievement, maka semua mahasiswa yang low achievement itu menjadi sampelnya. Kuota juga seperti itu ya, ketika daftar populasinya tidak mungkin dibuat, maka kita memilih orang-orang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tanpa kita ketahui berapa banyak populasi sebenarnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi tugas Anda adalah sekarang mendefine siapa populasinya, kemudian berapa orang jumlah sampel yang dibutuhkan, kemudian teknik sampling apa yang paling tepat agar riset Anda memang bisa digeneralisasi kepada kelompok populasi tadi. Jadi apabila misalnya sampelnya tidak mewakili kelompoknya, tentu nanti penelitiannya tidak akan menjawab masalah penelitian yang sudah diajukan. Jadi perlu ketelitian dan kepandaian peneliti untuk memilih teknik sampling yang sesuai, kemudian menghitung sampel yang tepat, jumlah yang tepat sesuai dengan desain penelitiannya. Jadi tugas Anda berikutnya tentu mendefine populasi, kemudian merumuskan berapa banyak sampel yang dibutuhkan, kemudian menggunakan teknik sampling sehingga nanti jelas berapa orang sebenarnya yang menjadi sampel penelitian Anda.
Ya, silakan dibaca bukunya supaya lebih mendalam agar mampu melakukan tugasnya dibuat secara sesuai dengan propose tadi atau riset yang akan Anda lakukan. Selamat mencoba dan berpraktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.